Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi gini, sebenarnya permasalahan ini sudah tidak ada dari ketika saya pulang dari Bali itu. Selesai saya melihat laki-laki itu, oknum itu bersama perempuan lain. Sudah clear semuanya. Tapi kenapa ini saya ketika dia live selalu maki-maki saya, kata-katain saya. Jadi di sini saya pernah berkata bohong dalam arti kata saya memergoki laki-laki itu. Padahal saya bukan memergoki, tapi saya disuruh. Pada saat itu Kak, pertama kali kakak, saya bilang sama dia, kakak kemana? Aku ke Bali. Kakak kenapa tinggalin aku? Aku kan lagi sedih, lagi galau. Kondisi pada saat itu dua bulan tidak bertemu dengan oknum tersebut. Lalu dia bilang, Kak ternyata dia juga di Bali. Boleh lihat Kak? Dia bilang, kakak di Bali. Lalu dia Sherlock lokasi, dia Sherlock lokasi. Saya tanya, Sherlocknya dari mana? Kenapa dia bisa tahu Sherlock? Karena dia sudah 2 bulan tidak komunikasi dengan oknum tersebut. Dia bilang, ini apa namanya Pak? Cek posisi. Cek posisi itu boleh nggak? Pakai alat polisi nggak boleh. Ya. Nggak boleh sembarangan. Tadi saya nggak kesel Ya. Cek posisi terakhir aja lah surat itu. Ya, dia selalu cek posisi. Dia cek posisi pada saya, dia bilang, Kak, tolong cek posisi dia ada di sini. Dia forward ke dia. Dia forward ceknya bahwa ini posisi dia ada di sini. Minta tolong Dia minta tolong. Saya bilang, Dewi, saya ke Bali ini kerja. Saya dibayar sama desainer saya, Kak Kris. Saya diberikan tiket bisnis kelas dan saya dibayar honor saya untuk bekerja, bukan untuk jadi detektif. Saya bilang seperti itu. Lalu dia bilang, Kak, tolongin Kak, demi saya, demi aku Kak. Kata Dewi, demi aku. Terus saya ketemu desainer saya dari Jakarta ke Bali, desainer saya dari Australia ke Bali. Desainer saya bilang, saya bukan pesuruh yang bisa disuruh-suruh untuk hotel, karena posisi pertama adalah di hotel Kak. Dia bilang, ini Kak di hotel. Ya, di daerah hotel ini Kak, kata dia gitu. Dia bilang, apa ini kita nungguin orang di hotel? Itu kata desainer saya. Lalu setelah Kak yang cek yang posisi yang sudah ke hotel itu Kak, yang pertama yang dia bilang prime rice gitu, apa hotel price itu. terus balik Ya pokoknya intinya dia Sherlock kepada saya. Share location. Ya. Share location kepada saya di sini Kak, posisinya pertama posisi orang itu adalah di hotel. Terus dia nangis sama saya, Kak ternyata dia sudah 5 hari di hotel di Bali maksudnya. Terus saya bilang, Wi mohon maaf, ini kita langsung ke villa karena aku mau kerja, aku mau live streaming karena saya bekerja dibayar sama desainer saya. Kakak tolongin ya. Pertama saya nggak bisa nolongin dia untuk saya cek lokasi di hotel. Lalu saya sampai hotel itu udah sore, lalu saya siap-siap, saya mulai live streaming itu adalah jam 7 malam. Saya live streaming jam 7 malam, lalu dia terus teleponin saya, Kak posisinya masih di hotel ini, kata dia seperti itu. Saya bilang, tapi saya lagi kerja, saya bilang kayak gitu. Ketika jam 10, jam 11 malam, ya ini hotel yang pertama kali dikasih sama dia. Terus yang kedua adalah sampai dia bilang begini loh, bisa Kak kalau kita nyuruh orang 3 bulan terakhir juga ketahuan kok dia ada di mana. Dan Sherlock yang kedua, dia jam 11 malam, saya masih live streaming.
biasanya saya live streaming itu selesai jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Dia terus teleponin saya, Pak. Dia miss call saya berkali-kali. Terus dia telepon, mungkin kalau di live streaming Kak Kris desainer saya Daud Christian masih ada. Saya ada bicara sama Kak Kris, Kak, ini sudah jam 12 lewat. Dewi Sherlock dari tadi dari jam 11. Kasihan, Kak. Tidak, kita kerja. Saya bilang, Kak, kasihan Dewi. Dewi itu lagi kangen sama pacarnya. Dia lagi kangen sama pacarnya. Dia mau tahu pacarnya itu posisinya di situ dengan siapa gitu. Tetap tidak mau desainer saya. Kita lanjut kerja. Akhirnya karena Dewi telepon terus, saya berangkat dari hotel saya menuju ke lokasi itu sekitar jam 12:30 lewat, Pak. 12:30 lewat saya berangkat ke lokasi itu, ternyata itu di salah satu kafe di daerah Seminyak. Boleh disebutin nama kafenya, nggak usah. Itu di daerah Seminyak di situ. Terus saya jujur aja, saya paling anti ke diskotik kalau tidak ada acara atau teman saya ulang tahun. Saya tidak pernah ke tempat-tempat seperti itu, memang saya tidak suka. Desainer saya bilang, di lantai 1 nggak ada, di lantai 2 saya disuruh ke toilet. Lo di toilet aja. Iya, Kak. Waktu di toilet kan ada WA saya sama perempuan itu. Kakak di mana? Aku di toilet nih, lagi dicari. Karena desainer saya memang kenal sama laki-laki ini. Desainer saya itu sahabatnya Tessa Kaunang. Jadi sahabat saya itu tahu benar siapa laki-laki ini, karena dia bersahabat dengan Kak Tessa Kaunang. Lalu dia bukan kenal lagi, karena mereka sering kongko zaman dahulu kala. Jadi dia tahu banget mukanya gitu. Terus dia WA saya lagi di toilet, nggak ada orangnya. Lalu kita naik ke lantai 3. Naik ke lantai 3 pun sama, Pak. Saya pun ke toilet. Saya tunggu di toilet. Kak Kris cari dia, tidak ada. Lalu kita turun. Kita turun dari tangga dari lantai 3 mau ke lantai 2. Ternyata Kak Kris itu senggolan, karena itu kan tangganya nggak begitu. Kak Kris itu senggolan sama dia. Aku kaget, aku belum lihat mukanya. Kak Kris bilang dia naik dengan perempuan. Naik ketawa-ketawa dengan perempuan, aku turun posisinya. Kak Kris senggolan, aku cuma bilang, Kak, iya, kata Kak Kris, dan itulah memang yang saya takutkan karena saya tahu siapa dia, kayak gitu. Aku nangis, karena aku tuh merasa selama 2 bulan itu aku nemenin perempuan ini di rumah. Dia dengan, dia kangen, dia sedih seperti itu. Aku nangis sama Kak Kris, aku telepon juga perempuan ini. Kita nangis bersama-sama. Kak, beneran, Kak, demi Allah. Akhirnya Kak Kris bilang, demi Allah, Wi, karena kita papasan gak mungkin dong saya foto dia. Kak Kris gak mau lagi ke atas, saya naik ke atas. Ketika saya naik ke atas, di sana ada pintu kaca. Saya di sini, dia di sana. Dia sedang berjoget, berpelukan dengan seorang perempuan. Menurut saya dia mau berpelukan dengan siapapun itu, mau itu kawannya, mau itu, saya tidak mau bicara selingkuhannya atau apapun itu, pokoknya dengan perempuan. Saya kaget dan shock. Dia lihat saya lihat dia. Dia kabur, saya masuk ke dalam, perempuannya pun kabur. Saya kan ngejarnya ke laki-lakinya. Laki-lakinya kabur ke sana, perempuannya kabur ke sana, saya kejar si laki-lakinya. Saya salah, mungkin harusnya kejar perempuan. Kalau saya kejar perempuannya nanti dia akan mengelak juga. Loh, saya siapa kan gitu. Lalu sekarang yang dipertanyakan adalah mana buktinya, mana fotonya, seperti itu. Saya sempat memoto laki-laki itu yang sedang dia lagi kayak lagi menghindar berlari, tapi hanya laki-lakinya saja, seperti itu. Karena saya tidak tahu lagi perempuan itu beradaannya di mana, saya keluar. Karena Kak Kris sudah menunggu saya, dia bilang, pindah keluar, jangan bikin onar di sini. Karena dia tahu, Kak Kris itu tahu kalau aku tuh kan lagi posisinya nangis yang kayak histeris karena shock banget, karena
perempuannya ini setia dalam arti kata saya pun tidak pernah menjelek-jelekan laki-laki ini. Saya selalu bilang sama si perempuan ini, dia kerja dan dia kerja, tapi dia kan kangen, dia telepon gak pernah diangkat, dia ke rumahnya pun, ini adik saya yang sudah seperti saya anggap adik sendiri, dia ke rumahnya pun diusir. Dan itu ada WA-nya ke saya, Kak temenin aku mau ke rumah laki-laki itu. Aku tidak bisa, pada saat itu saya lagi ada meeting di daerah Bekasi Pak, meeting sama ketua DPD. Saya nggak bisa, saya bilang. Lalu dia pergi ke rumahnya, ke rumah laki-laki itu, terus dia menangis. Saya pun ikut menangis, Kak aku diusir, suruh pergi. Aku salah apa Kak? Karena kita tidak ada kata-kata putus seperti itu. Terus dia bilang, Kakak tolong Kakak ke rumah aku. Jadi itu semua ada di sini Kak. Kakak ke rumah aku sekarang juga Kak, sedangkan posisi saya lagi di Bekasi. Akhirnya saya ke rumahnya malam itu, padahal di rumah saya ada keluarga saya. Saya ke rumahnya, ya kasarannya dari pihak perempuan sebenarnya dia tidak bicara putus. Dia bilang tidak ada putus Kak, kita lagi sedang berantem saja. Nah ketika harusnya laki-laki ini bersikap gentle ketika ketemu saya cuma sedih aja gini. Yang saya sedihkan itu adalah, yang saya sedihkan kenapa ketika dia ketemu saya dia pergi menghindari saya. Kalau dia memang sudah putus, harusnya kan dia bilang, Kak Indah ini teman saya udah putus sama sahabat Anda itu, kan seperti itu. Tapi kan ini enggak, ini kan kasarnya dia malah lari. Terus setelah itu saya pergi keluar dengan saya hanya dapat foto itu. Saya telepon Dewi, saya telepon perempuan itu, lalu dia bilang, Kak bikin status di Instagram. Sempat berdebat sama Kak Kris itu di sini saya itu udah kayak kakak saya sendiri. Sempat berdebat, nggak buat apa Indah suruh bikin status, karena itu bukan masalah Indah. Indah boleh bikin status kalau itu masalah Indah. Apa dia bilang? Kak Kris yang bikin status Indah, Kak Indah bukan Kak Kris. Kenapa Kak Kris yang marah-marah? Kenapa Kak Kris nggak boleh? Kemudian